Cerita ini dimulai dengan seorang cowok bernama Theo yang lagi lari terbirit-birit sambil manggul peti mati aneh. Dia dikejar-kejar sama sekumpulan monster buas yang disebut peri. Theo sih berhasil kabur dari sebagian besar peri itu, tapi gara-gara beban bawaannya berat banget, dia akhirnya kelelahan dan kena serangan fatal dari belakang. Setelah terpental jauh, Theo buru-buru ngumpet di bawah batang kayu dan teriak putus asa ke temannya, Zylo, buat ngelakuin sesuatu ke peri yang nyerang dia. Pas banget di momen itu, Zylo terjun bebas dari jarak bermil-mil jauhnya. Udah kayak Superman aja, langsung ngegeprek itu peri, terus nyeret Theo keluar buat ngobatin luka-lukanya. Theo meronta-ronta kesakitan, dan saking gak kuatnya, dia beneran mohon ke Shiloh buat habisin nyawanya aja sekarang, karena rasa sakitnya udah gak ketahan. Ternyata, ada cara buat dia dibangkitkan lagi nanti, tapi Shiloh nolak mentah-mentah, karena dia malas banget kalau harus gotong mayat Theo sepanjang jalan pulang. Theo ngotot kalau mereka nggak butuh mayat utuhnya, dan pihak gereja secara harfiah bisa ngelakuin ritual kebangkitan selama ada sisa tubuh siapapun yang tersedia. Silo udah muak sama omong kosong Theo, jadi dia langsung nonjok muka Theo biar diam, sambil ngingatin kalau ritual kebangkitan yang dipakai ke para pahlawan itu adalah prosedur terlarang, yang maksa jiwa orang mati ditarik paksa dari neraka. Ini nunjukin kalau Theo dan Silo adalah pahlawan di dunia ini. Menurut Silo, ada banyak efek sampingnya, kayak kehilangan jati diri dan ingatan, tapi harusnya Theo udah sadar sama konsekuensi ini. Silo nanya, apa Theo udah lupa gara-gara efek samping keseringan dibangkitkan? Theo akhirnya sadar setelah ingat lagi betapa mengerikannya efek samping itu, jadi dia nyerah sama ide bunuh diri dan berhenti gerak. Zylo lanjut bilang, kalaupun dia bawa mayat buat Theo, pihak gereja udah nggak niat lagi buat bangkitin dia dari kematian. Jadi, meskipun ketakutan bakal ngerasain sakit yang kayak neraka, Theo nyabut tongkat yang nancep di perutnya, sementara Zylo manasin pisau, siap-siap buat nutup luka mengangasi Theo. Habis nambah luka Theo, mereka berdua duduk dekat api unggun dan Silo mulai ngomelin Theo pas ngeliat ada botol anggur di badannya, nyuruh dia buat benerin kebiasaan nyolongnya yang bodoh itu. Ternyata, Silo nugasin Theo buat mata-matain keberadaan para peri. Tapi pas Theo lihat tim transportasi kesatria suci di hutan, dia nggak tahan godaan dan malah nyolong barang mereka, yang bikin keributan. Parahnya lagi, segerombolan besar peri jadi mulai nyerang para kesatria suci itu. Di tengah kekacauan itu, Theo entah gimana caranya berhasil kabur dan nyasar ke sini. Theo heran, kenapa ada begitu banyak peri yang muncul, dan Silo jawab kalau kira-kira ada 5.000 peri yang dikirim sama fenomena Raja Iblis buat ngehadang para kesatria suci biar nggak bisa mundur. Kalau fenomena Raja Iblis ini nggak dihentikan, bukan cuma kesatria suci yang bakal mati, tapi hutannya sendiri juga bakal terkorupsi. Zylo tahu ini misi bunuh diri, tapi dia tetap mikir mereka harus bantu kesatria suci buat kabur. Karena kalau enggak, pihak gereja bakal ngehukum mati mereka. Biarpun kematian kedengarannya nggak masalah gara-gara ada ritual kebangkitan, Silo nggak mau kehilangan semua ingatannya. Pada suatu hari, dia akhirnya nerima kenyataan kalau sebagai pahlawan, nggak ada satupun dari mereka yang punya pilihan selain nurutin perintah. Ya, pokoknya Silo bangkit buat mulai kerja pas dia sadar ada peti mati di kejauhan. Awalnya dia nggak ngeh itu apaan, tapi setelah nyingkap segel lambangnya, dia sadar kalau Theo nyolong peti mati ini dari kesatria suci. Habis ngasih Theo omelan ronde kedua, Shiloh bingung harus diapain ini peti mati. Dia curiga di dalamnya ada mayat bangsawan atau petinggi ksatria suci. Tapi pas dia buka petinya, terungkaplah kalau isinya adalah tubuh seorang dewi. Dewi di dunia ini tuh sebutan buat senjata biologis yang diciptakan buat ngelawan Raja Iblis. Shiloh nggak tahu apa rencana gereja, tapi dia nggak mau terlibat. Jadi dia mutusin buat ninggalin tubuh ini. Tiba-tiba mereka dengar suara trompet sinyal darurat dari unit pengintai di kejauhan. Dan Theo dengan penglihatan supernya ngeliat unit pengintai itu lagi dikepung sama para peri. Theo yakin gak ada yang bisa mereka lakuin buat nolong para kesatria, tapi Silo mikir beda. Dia ngingetin Theo kalau misi mereka adalah bantu lebih dari setengah jumlah kesatria suci buat kabur dari medan perang. Jadi mereka harus selamatin orang sebanyak mungkin buat naikin tingkat keberhasilan misi. Dengan tujuan itu, Silo siap-siap terjun ke pertempuran pas dia dengar gumaman halus dari belakang. Ternyata gadis Dewi itu udah bangun. Setelah nguping sedikit omongan Silo, dia berasumsi kalau Silo adalah kesatria pelindungnya. Jadi dia nawarin bantuan buat nyelesain misinya. Tapi sebagai gantinya dia minta Silo buat muji-muji dia, dan elus-elus kepalanya kalau misi udah kelar. Zylo entah kenapa kesel banget sama si gadis Dewi ini. Dan melihat dari penampilannya, dia curiga cewek ini adalah Dewi ke-13 yang belum aktif, Theorita. Theorita ngangguk dan dengan bangga ngenalin dirinya sebagai pelindung yang tugasnya bawa keajaiban. Dia nawarin buat ngabulin semua keajaiban yang diinginkan hati Silo. Tapi tingkahnya yang sok Dewi itu malah bikin Silo makin jijik. Dia nggak mau bantuan Dewi, jadi dia minta Theo buat jagain Theorita, dan dia loncat sendirian ke medan tempur. Biarpun sikap Silo judes banget, Theorita tetap ngikutin dia karena udah mantep mau bantu dia capai tujuannya.
Shiloh tetap nolak bantuannya dan nyerang peri-peri di dekat situ sendirian pakai kekuatan suci panas dan cahaya. Theo ikutan turun buat bantu dan ngehabisin satu peri pakai tongkat petir. Sang Dewi nyamperin Theo mau bantuin, tapi Theo dengan enggan minta dia buat diam aja di belakang dan istirahat. Pas makin banyak peri yang mendekat, Silo yang jadi satu-satunya penyerang utama mulai kalah jumlah, tapi dia tetap nekat maju. Sementara Teorita yang udah ngelabelin Silo sebagai kesatrianya, nyintilin dia terus kayak anak ayam hilang. Akhirnya, mereka berhasil ngatasin semua peri dan nyelamatin 7 orang kesatria suci. Tapi, para ksatria suci itu malah nggak tahu terima kasih. Setelah ngenalin Shiloh sebagai pahlawan hukuman, mereka bilang kalau diselamatin sama orang kayak Shiloh itu ngerusak kehormatan mereka. Mereka juga nuntut penjelasan kenapa Teorita ada bareng Silo, padahal harusnya dia dibawa sama tim transportasi. Pas suasananya makin tegang, sebuah suara bergema di dalam kepala Silo dan Theo. Yang ngomong itu Bennett, sesama pahlawan, yang pakai segel komunikasi buat ngobrol jarak jauh sama 2 pahlawan ini. Bennett ngaku lagi dalam masalah besar, dan ngelaporin kalau pasukan utama Ksatria Suci malah lagi gerak maju menuju pasukan fenomena Raja Iblis. Silo nggak paham, karena setahu dia, Ksatria Suci harusnya mundur setelah misi mereka selesai. Baru sekarang dia sadar kalau gereja udah ngebohongin para pahlawan. Dan menurut salah satu ksatria di situ, ini adalah keputusan Komandan Kivia buat nyerang fenomena Raja Iblis. Ini cuma bikin situasi makin runyam buat para pahlawan. Karena kalau 50% ksatria suci mati, misi mereka bakal dianggap gagal, dan mereka bakal dihukum bakar di tiang pasca kebangkitan nanti. Silo nanya ke Bennett di mana titik hadangnya, dan setelah tahu kalau ksatria suci berencana ngehadang Raja Iblis di titik penyeberangan kedua sepanjang sungai Persele, Silo mutusin buat langsung ke sana. Tapi pertama-tama dia merintahin kelompok ksatria yang dia selamatin tadi buat mundur. Bilang kalau kondisi mereka nggak memungkinkan buat tarung. Tapi para ksatria itu udah bulat tekadnya buat nyerahin nyawa demi komandan mereka. Silo sekali lagi merintahin para ksatria buat balik ke selatan. Janjiin kalau mereka nggak bakal diserang feri lain karena dia udah beresin semua musuh di area itu. Tim pengawas unit pahlawan Silo ada di ujung selatan hutan dan malah ngehajar Bennett sebagai ganti Silo. Terus Silo janji ke mereka kalau dia bakal ngelindungin proses mundur mereka. Mereka setuju, karena mereka nggak gila-gila amat mau mati sia-sia. Silo bilang dia sebenarnya seneng banget kalau lihat semua ksatria suci mati. Tapi kalau itu kejadian, timnya dia juga bakal tamat riwayatnya. Jadi dia mulai gerak bareng Theo dan Dewi yang nyebelin, Teorita. Sementara itu, di Sungai Persele, Kesatria Suci udah diriin kemah buat malam itu dan baru mau istirahat pas tiba-tiba salah satu pengintai sadar kalau gelombang peri lagi menuju ke arah mereka. Gerak cepat, unit pemanah nyiapin tongkat petir mereka sementara kesatria lain masuk formasi. Komandan Kivia bikin kemunculan megah naik kuda dan merintahin semua orang buat mancing peri sedekat mungkin. Sebelum mereka mulai penyergapan, begitu peri-peri itu cukup dekat, Kivia merintahin unit pemanahnya buat nembakin senjata mereka. Dan sesuai perintah, unit pemanah meledakin para peri pakai serangan petir. Biarpun gelombang pertama udah bersih, perjuangan baru aja dimulai. Karena sekarang ada troll yang datang. Sebagai langkah balasan, Kivia merintahin pasukannya buat nyiapin staf peti raksasa. Serangan pertama dari staf peti raksasa langsung manggang troll jadi stek matang seketika. Jadi Kivia yakin pasukannya bakal bisa ngalahin sisanya dengan gampang. Theo dan Silo yang lagi nonton dari pinggiran di kejauhan lumayan terkesan. Tapi Silo nggak yakin pasukan Kivia punya cukup amunisi buat ngadepin seluruh pasukan Raja Iblis. Theo, di sisi lain, nyadar ada sesuatu yang agak aneh. Dia nggak ngenalin satupun kesatria yang ditempatkan bareng Komandan Kivia, dan ngaku nggak pernah lihat lambang mereka juga. Karena para kesatria ini secara teknis nggak masuk dalam daftar kesatria yang wajib hidup, Theo nyaranin biar mereka nggak usah ikut campur. Tapi Teorita nggak setuju. Dia bilang mereka harus banget bantu para ksatria dan berbagi kejayaan kemenangan bareng mereka. Dengar omongan dia malah bikin Theo makin sedih, karena dia nyebut kalau nggak ada seorang pun di dunia ini yang sudi berbagi kejayaan kemenangan sama orang-orang kayak mereka. Ya, sudahlah. Staf petir raksasa kehabisan amunisi beberapa menit kemudian, jadi Kivia mutusin pakai pendekatan lain dan merintahin pasukannya buat lawan peri pakai senjata biasa. Sesuai perintah, para pemegang tombak nyerang. Para peri maju tanpa rasa takut. Kilo, yang nonton pertempuran pakai teropong, bertanya-tanya, apa Kivia udah benar-benar gila. Dia prediksi bakal ada lebih banyak peri yang nyamperin pasukan Kivia dari arah lain, dan sebentar lagi pasukannya bakal terkepung dari segala arah. Satu-satunya alasan kenapa dia yakin peri bakal ambil keputusan taktis gitu adalah karena fenomena Raja Iblis yang ngendaliin mereka dikenal cerdas banget. Jadi Silo tahu dia perlu nemuin Kivia dan bahas strategi balasan sama dia. Dia mutusin buat langsung ke sana, tapi pas dia mau loncat turun, dia sadar kalau Theo udah ngilang entah kemana. Setelah celingukan, dia nemu secari kertas yang ditinggalin Theo.
di mana Theo bilang kalau dia mau pergi nyolong semua barang berharga yang bisa dia temuin dari Kesatria Suci. Silo benar-benar speechless, dan mutusin buat ngabisin nyawa si maling menyedihkan itu pas ketemu nanti. Tapi buat sekarang, dia cuma punya Teorita sebagai sekutu. Ini bikin Teorita girang, karena dia yakin kesatrianya akhirnya bakal ngandelin dia dalam pertempuran. Silo baru mau ngasih tahu Teorita kenapa dia benci kekuatan para dewi, tapi dia dipotong sama gelombang kejut yang kelihatan jelas dari medan perang. Sadar kalau waktu mereka makin tipis, Silo aktifin segel terbangnya dan mulai meluncur ke arah medan tempur. Pas dia sadar ada gelombang monster lain yang nyamperin medan perang dari kiri, dia cuekin monster-monster itu dan terjun langsung ke medan laga, ngebantai puluhan monster dalam satu serangan. Tiba-tiba, ratusan makhluk mirip ular mulai ngehujani pasukan Kivia, ngebunuh mereka cuma dengan sentuhan. Silo ngamuk setelah ngelihat para ksatria mati di depan matanya, dan dalam hitungan detik ngalahin gelombang peri sendirian. Komandan Kivia nyamperin dia, nuntut mau tahu siapa dia sebenarnya. Tapi sebelum dia sempat ngenalin diri, Teorita datang ke situ, yang bikin perhatian Kivia teralihkan karena dia ngenalin Sang Dewi ke-13. Dia nanya ke Sang Dewi, ngapain dia di sini? Padahal harusnya dia bareng tim transportasi. Silo bilang ke Kivia buat nggak usah khawatir. Janji kalau dia belum bikin kontrak apapun sama Sang Dewi. Sepertinya kontrak itu maksudnya Dewi milih seseorang jadi kesatrianya dan bertindak sebagai pendamping seumur hidup. Pokoknya, Kivia nuntut Silo jelasin siapa dia, tapi Silo bilang mereka nggak punya waktu buat drama begini, karena fenomena Raja Iblis itu sendiri lagi jalan ke sini, mengkorupsi semua yang dilewatinya. Pas mereka sadar kalau Raja Iblis lagi OTW, langit jadi gelap dan musim berubah. Silo lihat batu yang kayak mau meletus, dan insting bertahan hidup Silo cuma ngasih tahu satu hal, para prajurit harus lari. Kalian harus tahu kalau Komandan Kivia nggak bakal pernah ngizinin prajuritnya mundur dari medan perang. Para prajurit sendiri bertekad kalau monster itu nggak boleh makin dekat ke mereka, jadi mereka nyiapin serangan dan nembak. Sial buat mereka. Senjata api mereka cuma bawa masalah, karena monster itu balikin anak panah ke arah mereka dalam jumlah banyak. Mereka langsung sadar kalau mereka nggak bisa lawan monster itu dari jarak jauh, jadi mereka mungkin harus mendekat, yang sebenarnya bakal jauh lebih berisiko. Silo nanya ke Kivia apa dia punya katapel. Bisa ditebak kalau di pikirannya, dia berasumsi kalau nyerang pakai katapel, dia bakal bisa nembak dari jauh. Tapi Kivia bilang katapelnya ada di pasukan pertama, jadi mereka cuma bisa manfaatin apa yang ada. Dia balik badan buat komandoin timnya, tapi Silo manggil dia lagi dan bikin dia kelihatan bodoh. Gimana caranya dia niat nyerang pakai gituan? Padahal tahu monsternya bakal ngebalikin serangannya, dan mereka semua bakal mati. Silo teriak kalau tim harus segera mundur, tapi itu malah bikin Kivia marah. Dia berpendapat kalau dialah yang mimpin tim, dan dia udah rencanain kalau mereka bakal nyerahin nyawa buat ngelindungin kota. Silo ngungkapin ke dia kalau dialah yang dipilih buat dukung mereka, dan dialah yang sekarang pegang komando. Kivia tahu kalau Silo itu pahlawan, dan itu malah bikin bencinya makin parah. Dia ngingetin Silo kalau dia bahkan nggak bisa mati, jadi ngapain dia peduli soal kematian mereka padahal dia bakal baik-baik aja. Dia makin murka karena Dewi Teorita ada di situ. Ngingetin Silo kalau satu-satunya misi mereka adalah bawa Teorita ke tempat aman. Habis itu mereka bisa korbanin nyawa mereka. Itu rencananya, dan itulah yang bakal dia lakuin. Silo nanya Teorita, kenapa dia di situ? Bilang kalau dia nggak bakal pernah bikin kontrak sama dia. Dan kalau Teorita mau bikin kontrak, mending sama ksatria lain aja di situ. Teorita manggil Silo pakai namanya, dan Kivia ngerasa nama itu familiar. Sebelum percakapan makin intens, mereka sadar kalau monster itu makin dekat dan mulai meletus. Mereka siap tarung, pas monster di depan mereka ngirim beberapa bom ke arah mereka. Silo teriak nyuruh semua orang tiarat. Dia juga ngehindarin peluru-peluru itu. Peluru yang dimaksud jatuh dan nyiptain beberapa monster kecil yang langsung nyerang para prajurit. Sadar betapa parahnya situasi, Silo loncat ke hutan. Dia terbang balik ke medan perang dan sukses nancepin pedang ke Raja Iblis. Baru aja dia mau klaim kemenangan, pedangnya patah di punggung Raja Iblis dan dia loncat turun sambil nyatain kalau keberuntungannya udah habis. Monster-monster itu ngerampas senjata para komandan dan ngelemparnya jauh-jauh. Pas mereka ngelakuin itu, Silo terluka dan pandangan jadi gelap. Dia bangun dengar suara Teorita, yang juga sama terlukanya kayak dia. Teorita mohon ke dia buat pakai kekuatannya, ngingetin kalau nggak ada cara lain mereka bisa selamat di tempat itu tanpa kekuatan Dewi. Silo susah payah berdiri, tetap ngotot kalau dia nggak bakal pakai kekuatan Teorita. Dia lihat ke sisi lain area itu dan ngeliat para prajurit mulai kalah. Dia sadar mereka butuh kekuatan Dewi, dan karena dia kekeh nggak mau pakai, dia butuh orang lain buat makainya. Dia teriak ke Kivia dan mohon biar dia bikin ikatan sama Teorita,
dan pakai kekuatannya. Tapi Kivia nggak bisa jawab. Dia langsung sadar kalau Kivia udah mati. Masalahnya udah di luar kendali, dan dia butuh Teorita. Dengan penuh penyesalan dia berdiri dan pergi buat bikin ikatan sama dia. Dia lepas sarung tangannya dan ambil pedangnya. Teorita nanya apa dia tahu cara bikin ikatan, dan Zylo bilang iya. Dia nyayat dirinya sendiri dan ngasih darahnya ke Teorita. Teorita nyium darahnya, dan Zylo masuk ke dalam kondisi trans. Pas dia sadar kembali, ikatan mereka udah terbentuk. Teorita nanya bagian mana dari kekuatannya yang dia butuhin, dan Zylo bilang dia mau ngasih pelajaran ke monster-monster itu biar lari ketakutan. Dengan mata yang nunjukin bayangan pedang, Teorita gabungin kekuatan sama Zylo, dan ngelempar pedang-pedang ke lapangan, ngehancurin semua monster. Kesatria lain pada syok, tapi Teorita malah kegiringan sama kekuatannya. Dia minta Xilo elus kepalanya dan muji dia, tapi Xilo tetap cuek bebek, jadi dia jalan pergi, bilang kalau mereka masih punya kerjaan. Dia ambil pedangnya dan ngingetin Teorita kalau masih ada beberapa peri yang harus dibunuh. Dia lempar pedangnya ke mereka, tapi dia butuh lebih banyak pedang. Dia teriak minta pedang ke Teorita, dan dia ngelempar pedang-pedang ke Silo, biarpun dia tetap ngotot mau dipuji, dan Silo harus ngasih itu. Silo nangkap pedang-pedang dari dia dan ngelemparnya ke peri-peri buat buka jalan. Pas dia jalan lebih jauh, dia lihat Kivia berdiri. Dia sadar kalau Kivia masih hidup, biarpun dia nggak peduli sedikit pun. Dia bilang ke Kivia buat ngalahin sisa-sisa peri, dan urusin kesatria yang terluka. Kivia natap dia dengan tatapan aneh. Heran kenapa seorang pahlawan rendahan merintah-merintah dia. Silo bilang ini demi kelangsungan hidup mereka. Dia nyatain kalau dia bakal ngalahin Raja Iblis. Dan entah itu pujian atau hukuman yang pantas dia terima pas dia balik hidup-hidup nanti, mereka harus ngasih itu ke dia. Dia gendong Teorita dan mereka berdua jalan menuju Raja Iblis buat ngalahinnya. Pas makin dekat, beberapa peri nyerang mereka. Dia ambil pedangnya dan ngalahin mereka satu persatu. Teorita minta diizinin ikut tarung juga, tapi Silo nolak dan klaim kalau dia punya semua taktik buat menang. Dia terus lawan peri sambil maju, dan sebentar lagi mereka makin dekat sama Raja Iblis. Pemandangan Raja Iblis itu bikin Teorita ngeri. Yang aku nggak takut, karena ini juga mimpi lamanya buat ngalahin Raja Iblis. Pakai pedangnya buat buka jalan. Silo ngikutin jalur Raja Iblis sampai dia ada di depan mukanya. Teorita nanya apa dia harus nyerang sekarang, tapi Silo bilang enggak. Dia nyerang Raja Iblis lagi, dan Raja Iblis ngelepasin lebih banyak peri. Lama-lama mereka dikepung sama peri. Jadi Teorita nanya ke dia apa dia boleh nyerang kalau diizinkan. Dia pakai kekuatannya ke peri-peri itu dan ngehancurin sebagian besar dari mereka. Terus dia lanjut serangan kedua, bilang ke Xilo kalau dia tahu apa yang Silo mau. Karena sebagai dewi, Teorita nyiptain pedang yang hebat banget buat dia. Pedang yang persis dia pikirin buat ngalahin Raja Iblis. Dengan gabungan kekuatan mereka berdua, Xilo loncat ke arah Raja Iblis buat ngalahinnya. Dia sukses nancepin pedang yang bersinar api itu ke Raja Iblis. Terus mereka berdua loncat menjauh. Kalian pasti tahu kalau Raja Iblis nggak bakal nerima kekalahan segampang itu. Silo lihat ke depan dan lihat fenomena iblis itu meletus lagi. Dan kali ini, serangannya ngarah ke Teorita langsung. Silo teriak manggil namanya dan ngelindungi dia. Dia nerima serangan itu demi Teorita dan jatuh. Mereka ketemu lagi di sisi lain lapangan, dan Teorita teriak manggil namanya buat mastiin dia masih hidup dan baik-baik aja. Dia mohon Silo buat bangun, ngingetin kalau dia udah ngorbanin diri demi dia. Tiba-tiba Theo yang tadi ngilang balik lagi dan Silo bangun. Pas dia bangun, dia lihat Theo bawa segel sihir, semacam bom yang bisa dipakai buat ngehancurin apa aja. Dia berasumsi Theo nyolong itu, kayak biasa, dan nanya Theo abis dari mana. Theo nyangkal nyolong, ngaku kalau dia ada di depan rumah dan segel itu nemuin dia di sana. Bodoh amat lah, nyolong itu hal bagus, apalagi di waktu genting gini buat Silo. Dia ambil segelnya dan langsung loncat ke Raja Iblis. Dia tempelin segel itu di monsternya dan loncat pergi. Dia suruh Theo dan Teorita buat loncat bareng dia. Raja Iblis meledak dan peri-peri mulai ngilang. Dia bilang ke Teorita itu karena sumber fenomena iblisnya udah mati. Dia udah biasa bunuh Raja Iblis, jadi ini bukan hal baru buat dia. Pas dia pulih, Teorita nyamperin dia, ngingetin kalau dia sukses ngalahin Raja Iblis berkat kekuatannya. Jadi dia nunggu pujiannya. Dia nundukin kepala, mikir Silo bakal ngepuk kepalanya. Malah Silo cuma bilang, kerja bagus udah bertahan hidup. Teorita shock, heran apa bertahan hidup doang pantas disyukuri buat seorang dewi. Dan Silo bilang, iya, bertahan hidup dan ngalahin Raja Iblis itu cukup buat dapat apresiasi. Entah sebagai pahlawan kesatria atau dewi. Terlepas dari semua omongannya, Teorita tetap mau pujiannya. Jadi Silo nepuk kepalanya buat ngapresiasi dia. Dan pas ngelakuin itu, dia dapat kilas balik ingatan tentang dewi yang dulu pernah bikin kontrak sama dia. Di momen itu Kivia balik bareng kesatrianya.
Dia sekarang ngenalin sepenuhnya siapa Zylo dan juga Theo. Dia bacain kejahatan mereka. Yang pertama adalah Theo nyolong Dewi dan juga segel sihir itu. Terus, tanpa perintah, Zylo bikin kontrak sama Dewi Curian dan bunuh Raja Iblis cuma demi pujian. Zylo nggak repot-repot bela diri. Kivia bilang ke Teorita kalau dia harusnya dibawa ke benteng Galtor dan kalau dia itu barang curian. Teorita nggak peduli. Dia klaim ini takdir. Dan saat itu, satu-satunya ksatria yang dia mau cuma Zylo, dan mereka bisa lepasin dia dalam keadaan syok. Kivia bilang ke Teorita kalau dia nggak tahu kejahatan apa yang udah Zylo lakuin. Dia ngungkapin kalau Shiloh dihukum karena dia ngebunuh seorang dewi. Dalam kilas balik, Shiloh ditunjukin sebagai terdakwa di kuil atas sebuah kejahatan. Hakim bacain kejahatannya. Waktu itu dia adalah kesatria yang mimpin pasukannya. Mereka klaim kalau dia pergi ngelawan 11 fenomena iblis tanpa otorisasi apapun. Pas mereka tanya apa dia ngelawan Raja Iblis, dia ngaku kalau dia ngelakuinnya. Pas mereka klaim itu tanpa izin dan cuma buat dapat pujian. Dia ngebantah. Dia ngungkapin kalau dia nerima perintah dari ksatria berkuda yang minta dia buat tarung dan klaim kalau bala bantuan bakal datang. Tapi, bala bantuan gak pernah datang dan dia harus tarung mati-matian. Hakim ngotot kalau nggak ada catatan perintah resmi yang nyuruh dia tarung. Terus Hakim nanya apa dia ngebunuh Dewi itu. Dengan penuh penyesalan, dia bilang iya. Mereka udah tarung habis-habisan hari itu. Dan karena Dewi Sanarfa mau nyelamatin rakyatnya dan dapat pujian, dia ngabisin semua kekuatannya. Itu hukum alam kalau Dewi kehilangan kekuatannya. Dia bisa dirasuki sama Raja Iblis. Dan kalau Dewi sampai dirasuki Raja Iblis, itu bakal jadi bencana. Hasilnya, Sanarfa minta Silo buat bunuh dia, dan Silo ngelakuin apa yang dia minta. Para hakim nolak buat percaya sama dia. Mereka klaim gak ada laporan kalau Dewi kehilangan kekuatan, bisa dirasuki. Mereka klaim dia ngebunuh Dewi dengan sengaja pas nyoba bela diri. Mereka percaya dia udah menista sang Dewi, jadi mereka mulai ngehajar dia. Dia nengadah dan sadar kalau dia udah dijebak dalam pertempuran itu. Dia maju ngelawan iblis, dan ternyata semuanya settingan. Dia bersumpah hari itu kalau dia bakal balas dendam saat dia dijatuhi hukuman buat jadi pahlawan. Wah, pantesan dia nggak mau bikin kontrak sama Teorita. Kita lihat aja nanti, apa dia bakal bisa nemuin siapa yang ngejebak dia. Zylo masih mengingat dengan jelas setiap detail perasaannya hari itu, dan memperbarui sumpahnya untuk memburu siapapun yang memaksa pasukannya berbaris menuju kematian mereka. Begitu ingatan itu mencapai puncaknya, dia tiba-tiba terbangun sambil terengah-engah mencari udara. Saat Teyla bertanya apakah dia mimpi buruk, sang Dewi memberitahunya bahwa seorang pengecut bernama Beno memintanya untuk membangunkannya, dan dia ingin dipuji serta berterima kasih untuk itu. Zylo bangkit dengan keringat yang masih bercucuran deras, lalu memberitahu Teyla bahwa dia akan sampai di sana dalam 5 menit. Teyla sudah tahu kalau Exilo sedang berbohong habis-habisan, dan bertanya apakah dia bakal tidur lagi begitu Teyla pergi. Xilo mengiyakan sambil menyeka keringatnya, tapi Teyla terus mendesaknya untuk ikut. Xilo pun mengalihkan topik dan tiba-tiba bertanya, kenapa dia masih ada di sini? Karena seharusnya Teyla sudah mendengar kebenaran tentang mereka sekarang. Teyla menjadi sedikit murung saat dia membenarkan bahwa dia tahu hanya penjahat terburuk yang dihukum menjadi pahlawan, dan dia juga tahu tentang masa lalu Zylo. Zylo memberitahunya bahwa itu sudah cukup alasan bagi Teyla untuk meninggalkannya, tapi Teyla yakin Zylo punya alasan nyata kenapa dia membunuh dewinya dulu. Zylo menegaskan bahwa alasannya tidak penting dan tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia telah membunuh seorang dewi. Dia memutuskan untuk kembali tidur dan memberitahu Teyla bahwa kontrak mereka bisa dibatalkan dengan persetujuan bersama, persis seperti perceraian orang tuanya. Teyla langsung menolak saran itu mentah-mentah dan tetap teguh pada pilihannya. Zylo kesal padanya, tapi kemudian Beno menghubunginya lewat tato, membuatnya makin jengkel. Zylo mengancam akan menghabisinya kalau dia mengganggu tidurnya lagi. Tapi Beno memberitahu bahwa mereka punya misi lain, dan kalau mereka tidak siap tepat waktu, para atasan akan membunuh mereka semua, lalu mereinkarnasi mereka. Zylo jengkel dengan perkembangan ini, tapi Teyla justru bersemangat karena ini kesempatan untuk memamerkan kekuatannya lagi. Dia mulai menarik Zylo Bagun ketika tiba-tiba keributan terjadi di luar. Zylo menyuruh Teyla untuk tidak terlalu mempedulikannya, karena dalangnya hanyalah anggota bodoh dari pasukan pahlawan. Tak lama kemudian, kelompok itu berangkat untuk misi mereka, dan antusiasme Teyla mulai membuat semua orang kesal, karena mereka hanyalah sekumpulan orang dewasa yang membosankan. Di sisi lain, Kivia juga menerima serangkaian perintah baru untuk membersihkan beberapa terowongan. Dia bertanya pada atasannya apakah tempat itu juga telah dikorupsi oleh fenomena Raja Iblis, dan dia membenarkannya. Pria itu tiba-tiba mulai menjelaskan sejarah dunia, mengatakan bagaimana Raja Iblis pertama muncul dalam wujud ular 20 tahun yang lalu,
dan sejak saat itu fenomena Raja Iblis telah mengambil alih tanah dan air mereka. Dalam 20 tahun terakhir, manusia telah kehilangan sekitar setengah dari wilayah yang bisa dihuni, dan mereka harus menghentikan penyebaran fenomena ini lebih jauh. Itulah sebabnya, dia sudah mengirim pasukan pahlawan ke terowongan itu dan mendesak Kifia untuk segera bertemu dengan mereka. Pada saat yang sama, pasukan pahlawan sedang istirahat di sore hari. Teyla bertanya di mana pencuri kecil bernama Toto, dan Beno menjawab kalau dia sedang ada di bengkel perbaikan. Seorang pria dengan tegas menyalahkan Silo karenanya, mengatakan bahwa dia mungkin memukul bokongnya terlalu keras kali ini. Dia bilang sebagai rakyat setianya, mereka harus saling menjaga dengan lebih baik, dan Silo hanya mengangguk sebagai jawaban, memanggil pria itu dengan sebutan yang mulia. Teyla jadi penasaran dengan pria itu sekarang, dan Silo memberitahunya bahwa pria besar bernama Norgal itu adalah bos terakhir yang halu karena dia pikir dia adalah raja dari kerajaan federasi. Dia membantai banyak orang yang dia kira memberontak melawannya, yang dihitung sebagai serangan teroris, dan itulah sebabnya dia dihukum menjadi pahlawan. Teyla takut mendengar bahwa ada teroris bersertifikat di tengah-tengah mereka, lalu dia menunjuk ke arah pria mirip zombie di sudut yang sedang menatap bulan tanpa pikiran. Silo menjawab bahwa dia adalah Tetsuya, dan dia sudah berada di kelompok pahlawan lebih lama dari siapapun. Mereka bahkan tidak tahu apa kejahatannya, dan dia sudah dibangkitkan berkali-kali sampai kehilangan sebagian besar ingatan dan jati dirinya. Silo bilang mereka juga akan berakhir seperti dia kalau tidak hati-hati, dan dia kesal karena ini adalah realitas tak terelakkan bagi mereka. Segera setelah itu, pasukan pahlawan mencapai kota dekat terowongan, dan penduduk di sana tidak senang melihat mereka. Mereka duduk di sudut yang sepi, dan Beno memberitahu Teyla bahwa orang-orang di sini terlihat sangat tegang, karena fenomena Raja Iblis hampir menelan kota mereka. Dia melihat seorang wanita berbicara dengan ksatria suci, dan Beno berkata bahwa biasanya semua orang harusnya sudah dievakuasi dari tempat ini sekarang, jadi mencurigakan sekali masih banyak orang di sini. Di sisi lain, Silo menuju ke toko pandai besi untuk meminta beberapa alat gali yang bisa membantu mereka membersihkan terowongan lebih cepat. Wanita yang menjaga toko mulai menangis, mengatakan tidak ada gunanya melakukan itu sekarang, dan bertanya, kenapa mereka tidak datang lebih cepat. Tepat saat itu, seorang gadis kecil mendekati Silo dan menunjuk ke arah terowongan. Silo berterima kasih padanya, dan mulai berjalan pergi. Tapi kemudian gadis itu bertanya, apakah ayahnya akan pulang hari ini. Kata-katanya memaksa Silo berhenti, dan gadis itu mulai menangis, sambil berkata bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, dan ayahnya berjanji akan ada di sana untuknya. Silo pergi diam-diam, tidak tega memberitahu gadis itu bahwa ayahnya sama seperti ayahnya sendiri, dan dia tidak akan pernah pulang. Tak lama kemudian, Silo memimpin pasukannya ke terowongan, yang dulunya adalah tambang besi makmur sebelum fenomena Raja Iblis mengkorupsinya. Teyla penasaran tentang banyak hal, dan pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah tentang segel suci. Silo memberitahunya bahwa orang-orang di kuil bilang segel suci adalah pengetahuan yang diberikan oleh para dewa. Beno memberitahunya bahwa segel suci adalah spesialisasi Norgal, dan dia adalah jenius yang bisa memecahkan rumus rumit lebih cepat daripada satu tim yang berisi orang pintar. Norgal menjelaskan bahwa segel suci ditenagai oleh sinar matahari dan diaktifkan oleh kekuatan hidup serta tekad penggunanya. Dia memberikan demo dengan menyalakan lentera menggunakan segel suci, dan Teyla benar-benar terkesan dengan ini. Sementara itu, Beno mulai memikirkan misi yang ada di depan mata. Menurut intel yang mereka terima, sebulan yang lalu para penambang tiba-tiba berubah menjadi monster, bukan karena Halloween, tapi karena mereka dikorupsi oleh fenomena Raja Iblis. Mereka mulai menyerang orang tanpa pandang bulu, dan pihak kuil percaya bahwa Raja Iblis ke-51 yang mengendalikan mereka. Misi mereka adalah membuka jalan bagi ksatria suci, agar mereka bisa menghabisi Raja Iblis dengan infanteri berat mereka. Begitu mereka mencapai pintu masuk terowongan, Beno memberitahu Silo bahwa sebagai komandan mereka, dia seharusnya tinggal di kota dan berkoordinasi dengan ksatria suci. Dia girang banget karena tidak perlu kerja keras di terowongan dan cepat-cepat kabur, menyuruh Silo untuk melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, Silo dan yang lain mulai menggali terowongan untuk membuka jalan, dan Teyla menawarkan diri untuk membantunya, tapi Silo menyuruhnya duduk, karena dia tidak bisa membuang stamina seorang dewi untuk pekerjaan kasar semacam ini. Tepat saat itu, Kifia tiba di sana, dan setelah menyindir Silo, dia bertanya pada Teyla, apakah dia mau beristirahat dengan nyaman bersama para ksatria suci. Teyla menolak, karena dia ingin melihat Silo bekerja. Dan sebelum Kifia bisa mencoba meyakinkannya, Norgal bangkit dan menyatakan bahwa sebagai raja adalah tugasnya untuk memastikan keinginan rakyatnya dihormati. Kifia tercengang dengan sikapnya dan bertanya pada Silo,
Apakah orang ini kehilangan akal sehatnya karena terlalu sering dibangkitkan? Dan dia menjawab bahwa Norgal memang sudah gila dari sananya. Kivia membiarkan hal itu dan kemudian bertanya pada Xilo, kenapa dia tidak menjelaskan bahwa Toto lah yang mencuri sang dewi. Xilo menjawab bahwa tidak ada yang akan percaya padanya, dan Kivia memerintahkannya untuk menceritakan semuanya padanya setiap kali mereka bekerja sama. Dia mengiyakan sebelum mengatakan bahwa misi yang diberikan pada mereka kali ini benar-benar omong kosong. Dia mengklaim bahwa biasanya tambang yang terkorupsi akan dibiarkan tertutup, terutama dalam cuaca dingin seperti ini. Tapi jika kuil mengirim mereka ke sini untuk membukanya, pasti ada alasan khusus di baliknya. Dia ingin tahu apa yang direncanakan para bajingan di kuil itu, percaya bahwa mereka berencana menggunakan Teyla sebagai senjata di sini. Kivia menyuruhnya berhenti menjadi penganut teori konspirasi dan fokus pada pekerjaannya, dan itu justru makin mencurigakan bagi Xilo. Tak lama kemudian, dia berhasil menggali jalan melalui sumbatan, dan seketika segerombolan monster menyerbu mereka. Xilo memerintahkan semua orang untuk mundur, tapi si pria zombie malah maju menerjang sambil menebas monster dengan kapak perangnya. Segerombolan monster muncul dari tanah, dan Xilo menggunakan pisau peledaknya pada mereka. Tapi kerusakan pada tambang membuatnya khawatir, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan pembasmian monster pada Tetsuya. Zombie yang mengamuk pada para monster, mencincang mereka tanpa butuh bantuan. Itu memungkinkan sisa kelompok untuk masuk ke tambang, dan mereka menemukan bahwa korupsi telah menyebar dengan stabil menuju pintu keluar. Xilo mengatakan bahwa mereka perlu memasang penghalang untuk menghentikan fenomena itu, dan Teyla menjadi bersemangat karena dia bisa berkontribusi. Xilo memutuskan untuk membiarkannya membantu dan mengajarinya cara memalu paku besar ke tanah. Teyla bertanya tentang misi berikutnya, dan dia menjawab bahwa dia harus menyiapkan peti perbekalan untuk Ksatria Suci. Tiba-tiba dia mendengar suara kedebu keras. Dia berbalik dan menemukan peti perbekalan yang berkilauan, dan Norgal dengan bangga menyatakan bahwa jebakan di sekitarnya adalah salah satu karya terbaiknya. Dia melempar batu di dekat peti, dan tiba-tiba sejumlah jebakan gila aktif untuk melindunginya. Xilo terkesan dan bertanya, bagaimana para ksatria akan menonaktifkan jebakan untuk mendapatkan perbekalan mereka? Dan Norgal dengan bangga mengumumkan bahwa tidak ada yang bisa menonaktifkan jebakan itu, dan para ksatria akan mati semua kecuali mereka punya kunci peti itu. Xilo segera mengambil kunci dari penemu gila itu dan menyuruhnya mematikan semua jebakan, sementara Norgal menyuruhnya menjauh karena menyerang seorang raja adalah pengkhianatan, dan dia bisa dideportasi karenanya. Situasi mereda tak lama setelah itu dan para pahlawan mengambil istirahat makan siang, di mana Teyla mencoba mendapatkan pujian Xilo dengan membuatkan bola nasi untuknya. Dia bertanya apakah misi mereka berjalan lancar, dan Xilo membenarkan, mengatakan bahwa mereka tampaknya sudah cukup dekat dengan Raja Iblis. Teyla menyarankan agar mereka berdua mengalahkan Raja Iblis sendiri, tapi Xilo menolak saran itu mentah-mentah, mengatakan bahwa itu pekerjaan yang sangat merepotkan, dan mereka tidak punya perintah untuk melakukannya. Teyla masih menginginkan kejayaan dari mengalahkan Raja Iblis, dan Xilo menyuruhnya bergabung dengan Ksatria Suci kalau dia mau itu. Dewi rendahan itu marah mendengarnya, dan memberitahunya bahwa dia perlu diakui dan dipuji oleh Xilo. Kalau tidak, dia tidak akan pernah puas. Tepat saat itu mereka mendapat sinyal darurat dari Ksatria Suci, yang sedang diserang oleh monster, dan mereka segera bergegas membantu. Para Ksatria Suci sedang didesak mundur oleh para penambang yang telah berubah menjadi monster, dan Kivia entah bagaimana memimpin pertarungan dengan menghabisi monster menggunakan tombak petirnya. Saat Xilo dan yang lain mencapai lokasinya, mereka menemukan situasinya mengerikan dan banyak Ksatria Suci sudah kehilangan nyawa. Kivia juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, dan Xilo memintanya memberi perintah untuk membantu. Dia menyuruh Xilo untuk menyerang monster dari samping supaya Ksatria Suci bisa maju. Dan begitu mendengar ini, si pria zombie langsung menerjang maju, menebas para monster. Xilo juga bersiap untuk beraksi. Tapi Teyla mulai ragu saat dia menyadari bahwa monster di depan mereka adalah manusia, dan keluarga mereka masih menunggu kepulangan mereka. Xilo memberitahunya bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali normal, dan setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah mengakhiri penderitaan mereka. Dia tiba-tiba melempar pisau peledaknya ke arah monster, menjatuhkan banyak dari mereka sekaligus. Kivia menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan habis-habisan pada monster, dan pertarungan berakhir cepat dengan itu. Saat Xilo melihat mayat monster tersebar di mana-mana, dia menemukan bahwa masih ada korban selamat yang tertinggal di tambang. Kivia memberitahunya bahwa ada lebih banyak korban selamat, tapi mereka terperangkap di tempat lain. Norgal menyatakan mereka sebagai warga negara pekerja keras dari negaranya dan memerintahkan agar mereka diselamatkan. Tapi Kivia tidak berpikir itu ide yang bijak. Dia mengklaim bahwa itu bukan bagian dari misi mereka, dan kemudian bertanya pada Xilo, berapa banyak korban jiwa yang akan mereka hadapi jika mereka mencoba menyelamatkan para penyintas. Xilo menyadari bahwa Kivia mungkin menyebalkan dengan masalah sikap, tapi dia punya hati.
dan dia benar-benar ingin membantu orang-orang malang itu. Dia memberitahu Kivia bahwa dia akan kehilangan banyak pasukan jika mencoba menyelamatkan orang di terowongan sempit seperti itu. Tapi tepat saat itu, seorang pendeta datang dan bertanya pada Kivia apakah dia benar-benar perlu mencari nasihat dari seorang pahlawan. Dia bilang perintah mereka adalah menggunakan Nuk untuk memusnahkan fenomena itu begitu mereka menyelesaikan tujuan mereka, dan mereka tidak perlu peduli tentang orang asing yang terjebak di tambang. Ini membuat Norgal murka, yang menerjang maju untuk menghukum pendeta itu. Tapi para kesatria menghentikannya. Pendeta itu menertawakannya, mengatakan bahwa satu-satunya murid dari orang bijak legendaris sekarang telah berubah menjadi orang gila. Silo juga menyuruhnya diam, atau segel di lehernya akan membunuhnya. Dia setuju bahwa menyelamatkan korban selamat terlalu merepotkan. Tapi saat dia berbalik dan melihat Teyla menatapnya dengan mata memohon yang sama seperti gadis kecil tadi, sesuatu di dalam dirinya patah. Dia menyatakan bahwa dia akan pergi dan menyelamatkan para penambang, dan jika dia mati, mereka bisa membiarkan mayatnya terkubur di terowongan. Teyla bangga padanya dan siap bergabung dalam aksi. Tapi Zylo menyuruh kesatria suci untuk menahan Teyla karena dia tidak bisa membiarkan seorang dewi terkubur di bawah reruntuhan. Dia menyatakan bahwa dia tidak peduli tentang korban selamat, tapi dia marah pada para idiot yang membuat misi ini, dan dia akan melanggar perintah mereka dan menyelamatkan semua orang dengan sengaja. Pada saat yang sama, para korban selamat telah mendirikan garis pertahanan terakhir mereka di celah kecil di tambang. Mereka berusaha sekeras mungkin untuk memblokir serangan konstan dari monster, menggunakan dinding yang terbuat dari rongsokan. Tapi itu tidak cukup, dan akhirnya monster menghancurkan dinding mereka. Para penambang berpikir mereka semua tamat, tapi tepat saat monster akan menerkam mereka, Silo muncul entah dari mana dan melempar pisau peledaknya ke arah monster, meledakkan mereka. Norgal memerintahkan Tetsuya untuk menerjang maju, menyelamatkan bawahan berharganya. Dan pria zombie itu berlari menuju monster, menebas mereka dengan kapak perangnya. Para monster mencoba meluncurkan serangan diam-diam padanya dengan meludahkan jaring yang terbuat dari air liur kotor mereka. Tapi Tetsuya terlalu cepat untuk itu dan benar-benar menghancurkan jaring tersebut. Dia kemudian menerjang ke arah monster yang mencoba menyergapnya dan mencincang mereka menjadi 100 kepingan kecil. Para penambang hanya bisa melihat para pahlawan mengamuk dengan rahang mereka jatuh ke lantai, dan kemudian Xilo membereskan monster terakhir dengan melempar pisau peledak tepat ke tengah-tengah mereka. Begitu kedua petarung itu menyelesaikan tugas mereka, Norgal maju untuk mengambil semua pujian dan memberitahu para penambang bahwa mereka tidak perlu takut apapun sekarang, karena dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan. Para penambang lega mengetahui bantuan akhirnya datang untuk mereka, dan Zilo memberitahu mereka bahwa mereka harus bersyukur, karena jika hanya ada kesatria suci di gua ini, mereka pasti sudah binasa. Dia kemudian menyuruh para penambang untuk mengambil senjata apapun yang bisa mereka temukan, karena Yang Mulia Norgal, raja dari negeri Halu, adalah spesialis segel suci. Norgal sudah membuka kotak peralatannya, dan saat dia mulai mengukir segel suci pada skop dan beliung, dia memberitahu para penambang bahwa karena tidak ada sinar matahari di dalam gua, segel suci tidak bisa banyak digunakan. Jumlah energi yang tersimpan di dalam seseorang habis dengan cepat, dan mereka tidak bisa menggunakan segel suci terlalu lama. Tapi karena dialah yang membuat segelnya, segel-segel itu jauh lebih hemat energi dan bisa bertahan lebih lama. Dia kemudian bertanya pada Silo, berapa lama mereka bisa bertarung? Dan Zylo melihat ke Gesper di jubahnya untuk menjawab bahwa mereka masih punya sedikit energi. Seorang penambang penasaran dengan Gesper itu, dan Zylo memberitahunya bahwa alat itu mengukur berapa banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Norgal mulai memuji Zylo, mengatakan bahwa dia bisa menyimpan jauh lebih banyak energi dibandingkan prajurit biasa. Itulah yang membuatnya menjadi pengawal elitnya. Zylo mengikuti delusi Norgal dan berterima kasih padanya. Tapi dia tahu bahwa meskipun baterainya besar, dia tidak bisa terus bertarung terlalu lama. Kemudian dia mengobrol dengan seorang penambang veteran yang mengutuk pihak berwenang karena tidak memberitahu mereka tentang fenomena itu tepat waktu. Silo mengatakan bahwa dia mengharapkan lebih banyak korban selamat, dan penambang itu menjawab bahwa awalnya ada sekitar 50 orang, tapi kemudian seorang lelaki tua pikun keluar karena dia mendengar suara-suara, dan ketika dia kembali, dia sudah berubah menjadi monster. Tepat saat itu, suara menggelegar Norgal memotong mereka, bertanya apakah semua orang sudah siap dengan senjata. Dia menyuruh semua orang untuk mengikuti Tetsuya, sambil memerintahkan Silo untuk menjadi penjaga belakang dan memastikan mereka tidak diserang dari belakang. Silo setuju dengan rencananya, dan Norgal berjanji akan menjadikannya panglima tertinggi pasukan kerajaannya. Begitu mereka kembali ke tempat aman, tiba-tiba gua mulai berguncang, dan Zilo menyadari bahwa mereka dalam masalah. Detik berikutnya, segerombolan monster keluar dari tanah, dan para penambang mulai panik.
Zilo menyuruh mereka untuk bangkit dan bertarung, tapi para penambang tidak punya keberanian untuk menghadapi begitu banyak monster. Zilo menyadari bahwa mereka mungkin benar-benar mati di sini. Saat mencoba melindungi warga sipil, dan Norgal siap untuk itu, dia memerintahkan Zilo untuk menjadi orang pertama yang mati, sementara dia akan menjadi yang kedua, dan pria zombie akan jadi yang terakhir, untuk mati demi melindungi warga sipil dengan segala cara. Untungnya, hal itu tidak terjadi, dan dengan bantuan para penambang, Zilo dan yang lain berhasil mengalahkan semua monster. Namun para penambang sudah kelelahan dan ketakutan sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan tenaga untuk bangkit kembali. Zilo mencoba mendidik mereka dengan keras seperti instruktur tentara, tapi Norgal benar-benar punya kualitas kepemimpinan untuk menyebut dirinya raja. Dia memberitahu para penambang bahwa mereka adalah pria pemberani yang telah bekerja keras demi kemakmuran kerajaan, dan monster rendahan tidak seharusnya menakuti mereka. Dia berkata bahwa orang pekerja keras seperti mereka harus dihargai dengan kehidupan yang damai dan menyatakan bahwa tidak ada yang akan ditinggalkan. Kata-katanya menginspirasi para penambang yang setuju untuk melakukan yang terbaik, meskipun tahu bahwa penyelamat mereka adalah pahlawan, para penjahat terburuk di dunia. Namun, gelombang monster lain menyerang mereka tepat saat itu, dan Zilo menyuruh semua orang untuk bertahan. Para penambang panik saat monster mendekat, tapi ketika salah satu dari mereka melakukan upaya putus asa untuk melawan balik, dia menemukan bahwa alat mereka bisa dengan mudah memotong monster, berkat segel suci. Yang lain melihat itu juga, dan mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian mandor mereka dijatuhkan ke tanah. Seekor monster hendak menerkamnya ketika tiba-tiba hujan pedang datang dari pintu masuk dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Di belakangnya ada Teyla, terengah-engah dan berkeringat saat dia memberitahu semua orang bahwa dia agak terlambat. Tapi sekarang setelah dia ada di sini, mereka pasti akan selamat. Meskipun Silo tidak senang Teyla mengabaikan perintahnya dan datang ke area berbahaya ini, dia dengan bangga menyuruh para penambang untuk menghujaninya dengan pujian karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Norgal adalah yang pertama berterima kasih padanya, dan kemudian dia menyuruh semua orang mengambil pedang supaya dia bisa mengukir segel suci di atasnya dan membuat penghalang yang tidak bisa dilewati monster. Silo kemudian mengkonfrontasi Teyla, bertanya kenapa dia ada di sini padahal kesatria suci seharusnya menjaganya. Teyla dengan bangga memberitahunya bahwa dia berhasil kabur dari mereka dan meminta Zilo memujinya karena menyelamatkan semua orang di situasi genting. Zilo menolak dan mulai memunguti pedang, dan Teyla bertanya apakah dia tidak memujinya karena dia datang terlambat. Dia bilang itu salah Zilo karena meninggalkannya, dan Zilo dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak punya rencana untuk memanfaatkannya. Teyla merasa kecewa mendengarnya dan bertanya, apa yang harus dia lakukan? Lalu Zilo menyuruhnya untuk tetap hidup dan tidak mencoba mengorbankan dirinya demi ide bodoh tentang kejayaan dan rasa terima kasih. Teyla tersenyum lembut mendengarnya dan berkata bahwa karena Zilo mengatakan hal-hal seperti ini, dia layak menerima pengorbanannya. Kata-katanya mulai menguak trauma mendalam di dalam diri Zilo, tapi Teyla melanjutkan monolognya, mengatakan bahwa dia tahu Zilo hanya khawatir tentang keselamatannya. Dia menyatakan bahwa kekhawatiran Zilo tidak ada gunanya, karena dia adalah seorang dewi, dan dia diciptakan untuk berguna bagi manusia. Dia tahu bahwa keinginan untuk menerima pujian dan terima kasih dari manusia adalah fitur bawaan baginya. Tapi dia tetap berhasrat untuk menjalani kehidupan yang mulia, dan bahkan Zilo tidak bisa menghentikannya dari itu. Zilo kesal dengan sifat keras kepalanya. Ketika tiba-tiba tanah mulai bergetar lagi, dia memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam penghalang, karena monster tidak bisa mendekati mereka dari bawah lewat cara ini. Dia juga menyuruh Teyla untuk tetap di belakang, tapi Teyla memberitahunya bahwa jika dia ingin menghentikannya mengorbankan diri, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Ksila sadar dia tidak bisa memenangkan debat dengan loli pirang itu, jadi dia memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya pada monster. Sebagai gantinya, dia melempar pedang yang disihir dengan kekuatan segelnya ke arah monster, menebas mereka dan menyebabkan mereka meledak. Tapi kemudian tiba-tiba suara melengging tinggi memaksa semua orang berlutut. Zilo tidak bisa memegang pedang lagi, dan para penambang jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Tetsuya masih tetap dalam mode mengamuknya, meskipun suara itu menggetarkan otak semua orang, dan satu-satunya yang benar-benar tidak terpengaruh olehnya adalah Teyla. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi Zilo dari efek jeritan ultrasonik itu, memberitahunya bahwa sumber jeritan itu tidak lain adalah Raja Iblis. Tepat saat itu, tentakel mengerikan meletus dari tanah dan menyatu membentuk pohon besar. Di depan pohon itu, sesosok mumi tanaman muncul, dan Teyla mendengarnya berbicara seperti manusia. Norgal nyaris tidak bisa tetap sadar dalam situasi ini, tapi dia mengutuk Raja Iblis karena mencoba mencuri rakyat pekerja kerasnya darinya. Sementara itu, Silo memberitahu Teyla bahwa terlalu berbahaya untuk keluar dari lingkaran pelindung,
Jadi mereka harus mendukung Tetsuya dari sini, karena dia tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan Sonic dan sedang melawan Raja Iblis sendirian. Silo menyuruh Teyla membuat banyak pedang untuknya, dan dia dengan senang hati membantu. Dia memanggil puluhan pedang sekaligus, dan Silo melemparkannya ke tentakil Raja Iblis, meledakkannya untuk membuka jalan menuju tubuh utama Raja Iblis. Tetsuya terus menerjang maju, dengan satu-satunya tujuannya adalah penghancuran Raja Iblis. Tapi mumi tanaman itu menyadari bahwa dia mengeluarkan jeritan kuat lainnya, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa pada orang Yang. Pada dasarnya sudah kehilangan kemampuan untuk memikirkan apapun. Silo terus mendukungnya dengan bantuan Teyla. Dan berkat rentetan pedang peledak yang terus-menerus, dia membuka jalan bagi Tetsuya untuk menyerang Raja Iblis. Mumi tanaman iblis itu tiba-tiba berubah menjadi cacing besar dan menyerang Tetsuya, tapi dia membelahnya jadi dua dan menghancurkan mumi tanaman itu. Namun segerombolan tentakel segera menangkapnya, dan Zilo menyadari bahwa mumi tanaman itu hanyalah umpan, dan Raja Iblis yang asli ada di tempat lain. Teyla telah menemukan tubuh utama Raja Iblis sementara itu, dan dia menunjuk ke arah bunga yang tumbuh keluar dari gua. Silo segera mengambil pedang untuk menghancurkannya, tapi sayangnya dia kehabisan energi pada saat yang tepat. Tepat saat itu, Kivia tiba di sana bersama Ksatria Suci untuk melindungi Teyla, tapi Raja Iblis melihat mereka dan mengeluarkan jeritan pengendali pikiran untuk membuat semua orang berlutut. Silo tidak bisa memperingatkan mereka cukup cepat, dan saat Kivia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tentakel muncul dari tanah dan mulai menangkap para Ksatria Suci. Silo menyadari bahwa hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, dan dia bergegas keluar dari lingkaran pelindung, menebas tentakel Raja Iblis dengan pedang biasa. Namun, dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian, dan Raja Iblis membongkar penghalang dan mulai menangkap para penambang. Silo bergegas menyelamatkan mereka. Tapi inilah saatnya bagi Norgal untuk melindungi rakyatnya, dan dia membebaskan diri dari tentakel menggunakan kekuatan kasar sebelum mengubah lenteranya menjadi penyembur api sungguhan dan menembakkan api biru yang kuat langsung ke inti Raja Iblis. Raja Iblis menerima kerusakan besar dari serangannya dan menjatuhkan para penambang, dan Silo menyuruh Norgal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan membakar intinya. Namun, saat Norgal mencoba mengaktifkan lentera penyembur apinya lagi, Raja Iblis menangkap kakinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Silo panik melihat ini dan bergegas mengambil lentera itu, tapi Raja Iblis juga mencoba merebutnya. Untungnya, Tetsuya datang di saat genting, dan dia menarik tubuh utama Raja Iblis menjauh dengan masuk ke mode overdrive. Para kesatria juga bisa bergerak sekarang, dan mereka memberitahu Shilo bahwa mereka akan melindungi Teyla dan warga sipil. Teyla melempar lentera padanya, menyuruhnya menyelesaikan pekerjaan itu, dan Shilo mengambil ancang-ancang. Tapi Raja Iblis sudah siap untuknya. Raja Iblis benar-benar memblokir penglihatannya, dan bahkan membatasi gerakannya, membuat Silo benar-benar terdampar. Sementara itu, Norgal tergantung terbalik, tepat di atas monster itu, dengan kakinya hancur secara brutal. Namun, rasa sakitnya tidak ada apa-apanya di depan kemarahannya bahwa ada yang mencoba menyakiti rakyatnya dan kegilaannya yang membara. Dia memotong kakinya sendiri dan jatuh lurus ke arah inti Raja Iblis. Dia panik sesaat, tapi kemudian mendengar suara memanggil namanya, memberinya stabilitas dan kendali untuk mengarahkan pedangnya lurus ke mata Raja Iblis. Norgal menikah mata Raja Iblis dan terlempar ke dinding detik berikutnya. Untungnya, upaya heroiknya membebaskan Silo, yang menggunakan penyembur api untuk membakar habis inti Raja Iblis dan seluruh tubuhnya. Sementara para ksatria masih mencoba memproses bahwa para pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Tanpa bantuan mereka, para penambang berkumpul di sekitar Norgal untuk mengobati lukanya. Meskipun terluka parah dan tidak sadarkan diri, Norgal terus bertanya pada semua orang apakah dia datang tepat waktu untuk melindungi rakyatnya kali ini. Tetsuya juga ambruk setelah mendorong tubuhnya melampaui batas, sementara Silo duduk diam bersama Teyla. Tak lama setelah itu, semua orang kembali ke kota, dan para penyintas bisa bersatu kembali dengan keluarga mereka yang sudah menunggu dengan cemas. Beno memberitahu Zilo bahwa dia dan yang lain melakukan pekerjaan bagus. Sambil menyesap anggur, dia memberitahunya untuk tidak khawatir tentang Norgal, karena mereka sudah mengirimnya ke bengkel perbaikan, dan dia akan mendapatkan kaki baru dari orang lain. Silo berharap dia mendapatkan kaki yang bagus, karena dia menyelamatkan semua orang kali ini. Dia kemudian berbalik untuk melihat penduduk kota yang masih menghakimi para pahlawan. Tapi tepat saat itu Mandor datang ke sana bersama keluarganya, memberitahu Silo bahwa mereka akan mengerti suatu hari nanti, bahwa hanya karena pahlawan adalah penjahat terhukum, bukan berarti mereka orang jahat. Dia berterima kasih pada pahlawan karena telah menyelamatkannya, dan membiarkannya pulang tepat waktu untuk ulang tahun putrinya. Putrinya ternyata gadis yang sama yang bertemu Shilo sebelumnya, dan dia dengan malu-malu memberikan bunga padanya untuk berterima kasih.
Shiloh terpana dengan sikapnya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Teyla menyela untuk mengklaim bahwa Shiloh tidak bisa mengalahkan Raja Iblis tanpa bantuannya. Jadi dia harus mendapatkan bunganya lebih dulu. Zaylo menyuruh Teyla berhenti membuat tuntutan pada sesama anak kecil, dan kemudian menerima bunga dari garis itu. Mengatakan bahwa bunga itu cantik, tapi tidak cocok untuknya. Dia memberikannya pada Teyla sebagai gantinya. Dan Teyla akhirnya berhenti merajuk karena dipanggil anak kecil. Sekarang setelah misi mereka akhirnya kelar, rombongan ini balik kanan menuju markas, yang dalam kasus ini adalah benteng Molido. Tapi di tengah jalan, Teyla sadar kalau tumben-tumbenan ada banyak banget orang di sekitar situ. Bennett ngejelasin kalau itu gara-gara lagi ada festival di kota. Makanya orang-orang dari seluruh penjuru wilayah pada mampir. Tapi di luar itu, dia nanya ke Shiloh apa mereka bisa istirahat sebentar. Soalnya dia udah capek banget buat lanjut jalan. Mereka akhirnya nyampe di benteng, dan semuanya misah buat istirahat. Kita ngelihat Bennett sama Gata lagi duduk di gang, di mana Gata lagi asik nenggak anggur yang dia curi dari pedagang beberapa waktu lalu, dan dia menikmati setiap tetesnya. Bennett bilang ke dia buat lebih hati-hati, soalnya orang sini nggak main-main soal duit mereka. Jadi kalau dia ketahuan nyolong, tamatlah riwayatnya. Tapi Gata bodoh amat, karena ini salah satu dari sedikit momen mereka beneran bisa istirahat, jadi dia pengen nikmatin itu. Sementara itu, di kamar Shiloh yang standar banget, dia lagi nikmatin hari liburnya dengan baca buku. Tapi ketenangan dan kedamaiannya bubar jalan, pas Teyla nemuin dia. Cewek itu udah nyariin Shiloh kemana-mana, karena dia pengen pergi nikmatin festival pertukaran bareng dia. Tapi Shiloh bilang dia nggak niat pergi, karena pasti bakal papasan sama para kesatria suci di sana. Dan orang-orang itu ngeselin banget. Kalau gitu Teyla minta seenggaknya Shiloh mau main game sama dia, soalnya dia baru dapat papan catur Zik dari Bennett hari ini. Dia kelihatan semangat banget, soalnya Bennett ngasih penjelasan panjang lebar soal makna sejarah dari permainan itu. Tapi Shiloh bilang ke dia kalau ceritanya datang dari mulut Bennett, kemungkinan besar dia ngarang bebas semuanya. Lagian Shiloh lagi sibuk baca buku, jadi dia nggak punya waktu buat main board game sekarang. Teyla agak kaget, soalnya dia nggak nyangka Shiloh itu tipe orang yang suka banget baca. Dan dia makin kaget pas tahu kalau buku yang dibaca Shiloh itu soal puisi. Dia minta Shiloh bacain buat dia, tapi Shiloh nolak, karena itu bakal nambah-nambahin kerjaan aja. Tapi dia ngebolehin Teyla buat ikut baca di sebelahnya kalau mau. Pas lagi asyik itu, Kefir muncul nyariin Shiloh. Dan Shiloh langsung berasumsi kalau cewek itu pasti kesini buat ngasih tahu kalau misi berikutnya udah ditentuin. Tapi Kefir bilang tebakannya salah. Yah, misi berikutnya emang udah diputusin sih, tapi bukan itu alasan dia datang ke sini. Dia bilang ada sesuatu yang mau didiskusiin sama Zaylo, jadi dia minta Zaylo ikut dia. Tapi Teyla nyela dan bilang dia pengen ikut juga. Dia musulin gimana kalau mereka semua pergi nikmatin festival bareng-bareng. Sambil mereka ngobrol dan dengan adanya Kefir di sana, gak bakal ada kesatria suci lain yang berani gangguin Teyla atau Shiloh. Jadi sama-sama untung. Shiloh dan Kefir setuju buat pergi bareng dia. Jadi mereka berangkat, dan Teyla beneran senang banget. Ada banyak banget hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi dia nunjuk ke sebuah kios dan minta Shiloh ngejelasin benda apa itu. Shiloh bilang kalau itu semangkuk permen. Tapi Teyla belum pernah dengar soal permen sebelumnya, karena benda itu nggak ada di era pas dia diciptain. Ada juga segudang hal lain yang baru buat dia, kayak mie goreng dan benda yang ada di sebelah sana. Zilo udah tahu soal mie, tapi dia belum pernah lihat produk yang satu lagi, jadi dia nggak tahu apaan itu. Tapi di sisi lain, Kefir kayaknya tahu banyak soal itu. Dia ngejelasin kalau itu jajanan beku populer dari ibu kota pertama yang disebut es krim, dan disajiin pakai topping madu, kacang, dan karamel. Teyla langsung tertarik banget dengarnya. Jadi dia nanya ke Zaylo, boleh nggak dia minta itu? Dan karena Zaylo nggak mau ngecewain dia, Zaylo setuju buat beli. Dia terus nengok ke Kefir dan nanya apa dia mau satu juga. Soalnya dia kelihatan antusias banget pas ngejelasin soal es krim tadi. Tapi Kefir bilang dia nggak mau buang-buang duitnya buat itu sekarang. Kalau gitu, Shiloh ngasih Teyla beberapa keping koin dan minta dia buat beli 2 es krim. Jadi Teyla lari buat ngantre. Pas Teyla lagi ngantre, Shiloh dan Kefir berdiri nunggu di pinggir. Dan sambil nunggu, Kefir bilang ke Shiloh kalau pandangannya soal Shiloh udah jauh membaik belakangan ini. Awalnya dia mikir Shiloh cuma kriminal hina kayak yang lain. Tapi Shiloh nyelamatin anak buahnya di pantai waktu itu. Dan dia ngeruhin nyawanya buat penduduk desa yang hampir ditelantarin. Dan mereka semua benar-benar berterima kasih sama dia. Shiloh senang dengar usahanya diakuin, walau cuma dikit. Dan Kefir lanjut bilang kalau tindakan Shiloh kemungkinan besar juga nyelamatin nyawa Teyla. Dengar ini bikin Shiloh kaget, jadi dia nanya apa maksudnya. Dan Kefir ngejelasin kalau Teyla aslinya ditemuin di reruntuhan utara, dan Ordo Kesatria ke-13 dikirim buat ngambil dia kayak biasa. Tapi pihak militer dan kuil beda pendapat soal cara terbaik manfaatin dia. Pihak kuil pengen ngebentuk ikatan sama Teyla dan bertarung bareng para kesatria suci. Tapi karena Shiloh sebelumnya udah ngebunuh seorang dewi, militer punya ide kalau mungkin aja buat ngelakuin rekayasa balik, biar bisa bikin lebih banyak dewi. Karena alasan itu, mereka nuntut Teyla diserahin ke mereka buat dianalisis, yang sebenarnya cuma bahasa halus buat bilang kalau mereka bakal ngebedah dia.
Tapi Silo malah akhirnya bikin kontrak sama Teyla, dan fakta kalau dia berhasil ngalahin 2 Raja Iblis dalam waktu sesingkat itu, ngebuktiin kalau Teyla lebih berguna pas hidup daripada jadi subjek tes. Silo nggak paham gimana bisa mereka pernah nganggep Teyla nggak berguna, padahal dia itu dewi dengan kemampuan yang kuat. Tapi menurut pesan di reruntuhan tempat dia ditemuin, semua yang bisa dilakuin Teyla sebenarnya cuma manggil pedang. Dikatakan kalau para dewi turun ke dunia di zaman yang dikenal sebagai era peradaban agung, dan sifat mereka beda-beda banget satu sama lain. Ada yang bisa ngehasilin racun mematikan, ada yang bisa manggil sambaran petir atau badai ganas, dan beberapa bahkan bisa ngelihat penglihatan masa depan. Mereka bangkit tiap kali fenomena iblis muncul, dan setelah menuhin tujuan mereka biasanya balik tidur di peti mereka. Silo udah tahu soal macam-macam kemampuan yang bisa dimilikin Dewi. Dan kabarnya, Tatsuya pernah dipanggil dari dunia lain sama seorang Dewi di satu masa. Tapi di luar itu, dibandingin sama kemampuan 12 dewi yang udah ditemuin sejauh ini, militer nganggap kekuatan manggil pedang milik Teyla itu inferior. Jadi mereka rela ngorbanin dia. Dan para kesatria nggak punya pilihan selain nurutin perintah itu. Yang jadi alasan kenapa mereka pengen ngorbanin diri mereka sendiri buat nebus dosa mereka. Silo minta Kivier buat ngasih detail tugas berikutnya secepat mungkin. Karena selama dia kerja bagus di misi itu, dia bakal ngebuktiin kegunaan Teyla ke militer. Jadi cewek itu nggak bakal dibedah. Kivier ngehargain tekad Silo, jadi dia ngasih tahu kalau misi berikutnya bakal nuntut dia dan yang lain buat mertahankan benteng ini. Nggak lama kemudian, Silo dan Bennett ketemu sama komandan misi, dan isinya kurang lebih sama kayak yang dibilang Kivier. Tapi ada satu masalah, si komandan nyuruh mereka mertahanin benteng dengan nyawa mereka. Tujuan misinya adalah mertahanin benteng sambil mancing Raja Iblis-Iblis ke area itu. Abis itu, serangan racun skala besar bakal dilepasin sama Dewi ke-9 buat ngalahin dia. Silo ngetawain ide itu, soalnya udah jelas kalau racun doa nggak cukup buat ngalahin Raja Iblis. Itu cuma bakal bikin dia masuk ke status mati suri buat sementara waktu. Dan komandan ngakuin kalau Silo benar. Tapi dia bilang revisi udah dibikin ke strateginya buat mastiin itu berhasil. Kali ini, mereka berencana ngubah benteng jadi ruang pembantaian terus-menerus buat si Raja Iblis. Jadi para pahlawan harus bertindak sebagai pertahanannya sampai mereka mati dalam prosesnya. Bennett angkat bicara dan nanya kenapa mereka nggak kabur aja habis sukses mancing Raja Iblis ke perangkap, daripada harus mati. Tapi si komandan cuma bilang kalau emang harus begitu caranya. Dan kalau ada satu aja dari mereka yang nyoba ninggalin benteng, maka seluruh pasukan bakal dieksekusi pakai segel suci di leher mereka. Silo nggak paham kenapa mereka sampai seniat itu buat mastiin semua pahlawan mati. Tapi terus dia ingat pendeta waktu itu. Dan dia pasti udah main belakang buat bikin ini kejadian karena dendam pribadinya. Tiba-tiba, Bennett dengan ceria ngumumin kalau dia dan timnya bakal dengan senang hati nerima misi itu dan mertahanin benteng dengan nyawa mereka. Tapi dia punya beberapa saran buat nyempurnain rencananya dikit. Pertama, dia mikir agak kontraproduktif kalau ngabisin seluruh tim cuma gara-gara satu orang nyoba kabur. Soalnya pasti bakal ada orang yang pengen cepet-cepet mati dan mereka bakal ngerusak seluruh rencana. Makanya, dia nyaranin aturannya diganti, jadi mereka cuma bakal dieksekusi kalau semua orang nyoba pergi, bukan cuma satu orang. Dia juga nyebutin karena Teyla itu setia banget sama Silo. Dia pasti pengen tetap ada di sisi cowok itu. Jadi dia nanya ke komandan, apa dia oke sama hal itu. Si komandan bilang dia nggak punya wewenang buat ngasih perintah ke seorang dewi. Tapi Kivier punya wewenang itu. Jadi Bennett minta Silo buat pergi ngomong sama cewek itu buat ngeresmiinnya. Tapi sebelum Silo pergi, dia nanya ke Bennett. Apa ada hal lain yang dia mau? Soalnya, dia bakal nyoba negosiasi sama komandan. Silo bilang, dia bakal butuh lebih banyak pasukan dan perbekalan kalau memungkinkan. Dan Bennett janji, bakal ngelakuin yang terbaik. Lagian, dia itu ahlinya ngeyakinin orang. Sebelum Bennett dijatuhi hukuman jadi pahlawan, dia itu penipu kelas kakap. Dan dia baru aja ketangkap. Dia udah ngelakuin beberapa jenis penipuan berbeda, termasuk nyoba ngejual kastil kerajaan ke sirkus. Dan dia hampir banget berhasil lolos. Tapi bukan itu alasan dia diadili di sini hari ini. Alasannya adalah ini. Koran kelas 3 yang dia tulis karena bosnya pengen dia nyebarin sedikit ketakutan di tengah masyarakat. Isinya ngebahas gimana beberapa petinggi di kuil dan bahkan beberapa bangsawan adalah mata-mata yang dipengaruhi fenomena iblis dan sembunyi dalam wujud manusia. Bennett ngaku dia yang nulis itu, tapi dia ngarang bebas semuanya dan dia nggak benar-benar nyangka bakal ada yang nganggep itu serius. Tapi ternyata, semua yang dia tulis sebenarnya benar. Dan itu juga cukup meyakinkan buat bikin orang percaya kalau itu benar. Jadi buat mastiin Bennett nggak bisa nyebarin kebenaran lagi, dia dihukum jadi pahlawan. Balik ke masa sekarang, Bennett berhasil ngeyakinin komandan buat nurutin semua tuntutannya.
Tapi Bennett malah kejebak tugas buat nyelamatin Tayla kalau dia dalam bahaya. Dan ngingat betapa lemah fisiknya, itu jelas nggak bakal berjalan mulus. Di sisi lain, bala bantuan yang diminta Xilau udah disetujui, dan Sarte udah balik ke unit. Tapi dia itu agak gila dan nggak bisa ditebak, jadi Gata nggak terlalu senang harus kerja bareng dia lagi. Sementara itu, kita lihat Sarte di luar lagi taruhan di sebuah permainan, dan orang yang jadi lawannya kayaknya menang, tapi Sarte nuduh dia curang. Sarte rupanya punya penglihatan dan indera yang bagus banget, jadi dia tahu dia benar soal orang itu curang. Tapi si orang itu nolak ngaku kalau dia udah ketahuan, dan nyoba ngancam Sarte buat ninggalin duitnya. Sayangnya, Sarte nggak nerima ancaman dengan baik dan motong tangan orang itu sebagai hukuman karena udah curang. Sebelum Taf menjadi seorang pahlawan, dulunya dia adalah pembunuh bayaran yang dibesarkan oleh sebuah ordo religius. Biasanya, ordo ini menggunakan segala macam taktik manipulasi dan penyiksaan buat mengubah anggota mereka jadi mesin pembunuh tanpa pikiran. Tapi masalahnya, dari sananya si Taf ini memang sudah kosong pikirannya, jadi metode cuci otak mereka nggak terlalu ngefek ke dia. Dia benar-benar nggak punya konsep moralitas di luar dirinya sendiri dan orang-orang yang dia pedulikan. Jadi dia cuma keliling membunuh siapa saja semaunya kapanpun ordo menyuruhnya. Petugas yang bertanggung jawab atas hukuman Taf sebenarnya agak kasihan sama dia, karena sebagian besar pembunuhan itu dilakukan atas perintah ordo, dan kerajaan tahu betul betapa brutalnya ordo tersebut. Tapi tetap saja, Taf yang melakukan kejahatan itu, jadi dia harus dihukum. Sang senator bertanya padanya, apakah dia takut dengan apa yang mungkin terjadi? Karena kasus berikutnya di sini mungkin bakal bikin dia dipenjara seumur hidup, sementara kemungkinan terburuknya dia bakal dijatuhi hukuman mati. Dan Taf mengakui kalau dia benar-benar ketakutan setengah mati. Tapi dia tahu kalau rasa takut nggak bakal menolongnya di situasi ini. Jadi dia cuma mencoba menikmati momen yang ada. Tepat saat itu, hakim lain masuk dan bertanya ke Taf bagaimana cara dia memilih korbannya saat waktunya membunuh tiba. Taf mengaku kalau biasanya dia diperintahkan untuk membunuh seseorang, tapi seringkali setelah mengamati targetnya agak lama, dia mulai merasa terikat secara emosional. Di titik itu, dia bakal merasa nggak enak kalau harus membunuh orang tersebut. Jadi sebagai gantinya, dia malah membunuh orang lain yang sama sekali nggak ada hubungannya, dan menganggap tugasnya selesai. Sang hakim mendengarkan dengan saksama, dan sambil tersenyum, dia memberitahu Taf bahwa nasib seperti kematian itu terlalu ringan buat orang sepertinya. Mendengar hal ini bikin Taf agak panik, karena dia benar-benar nggak mau tahu rasanya nasib yang lebih buruk dari kematian. Jadi dia mulai bertanya, apa boleh dia terima hukuman mati saja biar urusannya kelar. Tapi sudah terlambat, karena hakim kedua memberitahunya bahwa dia bakal dijatuhi hukuman untuk menjadi seorang pahlawan. Kembali ke masa kini. Kelompok itu sedang berjalan menuju lokasi pertahanan terakhir mereka. Tapi sementara yang lain lebih suka jalan dalam diam, Tef malah sibuk menceritakan kisah hidupnya untuk yang ke-7 kalinya berturut-turut. Ajaib banget dia belum gila mengingat sudah berapa kali dia mati. Tapi ya memang dari awalnya dia nggak punya banyak pikiran sih. Zailo menoleh ke arah Taf dan menyuruhnya diam sebelum dia memasang brangus di mulutnya. Salah satu dari sekian banyak kekurangan Taf, selain kebodohannya, adalah fakta bahwa dia benar-benar nggak tahu kapan harus berhenti ngomong. Itulah kenapa Dot dan yang lainnya benci banget harus kerja bareng dia. Meski begitu, Taf sepertinya menaruh rasa hormat yang besar pada Zailo, jadi dia berusaha sebaik mungkin mendengarkan perintah Zailo dan gak bikin dia marah. Saat mereka melangkah maju, kelompok itu segera melihat Raja Iblis yang akan mereka hadapi, dan posisinya jauh lebih dekat dari yang mereka perkirakan. Kalau begini terus, makhluk itu bahkan sampai ke benteng sebelum malam tiba, jadi mereka harus siap-siap buat bertempur. Zailo bertanya pada Kivia berapa banyak prajurit yang mereka miliki di pihak mereka, dan Kivia bilang ada sekitar 50 prajurit terpercaya yang siap sedia, tapi Zailo merasa itu nggak bakal cukup. Untungnya, Benitin berhasil merekrut sekumpulan tahanan buat membantu misi ini, tapi hal ini bikin Kivia agak khawatir, karena dia nggak ingat pernah dengar soal narapidana yang dilibatkan dalam misi ini. Zailo menjelaskan kalau tim Benitin pada dasarnya menyuap beberapa penjaga buat mendapatkan kendali atas sekelompok narapidana hukuman mati. Dan karena mereka toh bakal dieksekusi juga, Benitin bebas melakukan apa saja yang dia mau dengan mereka. Tepat saat itu, Dot melihat beberapa iblis berlari mendahului gerombolan lainnya, dan Taf berasumsi kalau itu pasti para pengintai iblis. Jadi dia melihatnya dan mengidentifikasi beberapa iblis anjing di dalam hutan. Kivia kaget banget, Taf bisa melihat iblis sejauh itu tanpa pakai teropong. Tapi Zailo memberitahu dia kalau hal segini sih normal buat Taf, karena penglihatannya jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan manusia biasa. Silo bertanya ke Taf apa dia bisa menjatuhkan mereka dari sini, dan Taf setuju buat mencoba, tapi dia bilang dia nggak bisa menjamin bakal kena sasaran. Taf kemudian mengurahkan tombak sihir khusus dan membidik anjing itu sebelum melepaskan tembakan dan meledakkan kepalanya. Taf bangga banget sama dirinya sendiri karena berhasil menembak tepat sasaran, tapi Dot mengingatkan dia kalau masih ada lebih banyak anjing yang harus diurus, jadi dia harus tetap fokus. Kivia bertanya pada Xio, apa benar-benar nggak apa-apa menyerahkan ini ke dua orang itu, dan Silo bilang seharusnya nggak ada masalah. Soalnya kemampuan menembak jitu Taf itu bagus banget, sampai-sampai Zailo belum pernah melihat orang itu meleset sekalipun. Dia cukup yakin kalau Taf bakal bisa menghabisi sebagian besar pengintai.
jadi sekarang yang tersisa hanyalah memasang perangkap. Kivia terkejut melihat Silo bisa begitu tenang, padahal ini adalah pertempuran yang mustahil dimenangkan. Tapi Silo bilang dia cuma nggak mau memberikan kepuasan pada para atasan yang meremehkannya dengan melihat dia mati. Selain itu, dia harus sukses di sini buat membuktikan kegunaannya pada Kivia. Kalau nggak, cepat atau lambat, dia bakal jadi bahan bedah mayat. Kivia sudah mendengar banyak rumor tentang Silo. Sebagian besar tentang dia yang begitu haus akan kejayaan sampai tega membahayakan rekan-rekannya sendiri. Tapi kelihatannya rumor-rumor itu salah besar. Silo tertawa dan bertanya apa Kivia seorang bangsawan, karena cuma mereka yang menyebarkan rumor semacam itu tentang dirinya. Tapi Kivia bilang, dia bukan bangsawan. Silo terang-terangan nggak percaya sama dia, karena nggak mungkin para atasan bakal membiarkan rakyat jelata menjadi komandan kesatria. Tapi Kivio juga nggak pernah bilang kalau dia rakyat jelata. Dia menjelaskan kalau ayahnya adalah imam besar gereja, dan Shilo shock berat mendengarnya, karena imam besar itu bisa dibilang pejabat dengan pangkat tertinggi di dalam gereja, jadi dia orang yang sangat penting. Tepat saat itu, Taff memberitahu Shilo kalau dia sudah selesai mengurus anjing-anjing itu, jadi Shilo menyuruh dia dan Dot buat menunggu dalam posisi siaga di sini sementara dia pergi mengurus urusan lain. Silo dan Kivia kemudian kembali ke benteng, dan saat mereka mendekati gerbang, mereka malah berpapasan dengan Komandan Ordo Ksatria ke-9 dan dewinya, Palmari. Hort terkejut karena Kivia berniat untuk tetap tinggal di benteng, alih-alih pergi meninggalkan para pahlawan terhukum itu untuk mati. Dia nggak paham kenapa Kivia menaruh begitu banyak kepercayaan pada mereka, dan dia pikir itu keputusan bodoh, tapi dia tetap berdoa demi keselamatan Kivia. Namun dia sama sekali nggak punya rasa hormat pada Silo dan menyuruh Palmari buat jaga jarak darinya, karena kamu nggak pernah tahu kapan dia mungkin memutuskan buat membunuh Dewi lagi. Hal ini bikin Silo kesel, tapi dia tahu berdebat nggak bakal menghasilkan apa-apa. Jadi dia memutuskan buat membiarkannya sebelum ada omongan lain yang keluar. Palmari angkat bicara dan bertanya pada Hort, apakah menurutnya dia berguna selama misi sebelumnya. Hort bilang padanya kalau dia benar-benar sempurna dan menepuk kepalanya sebagai hadiah. Tapi karena sekarang nggak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini, dia menyuruh anggota timnya buat bersiap pergi, dan mereka semua berjalan melewati Silo dan Kivia. Silo dan Kivia kemudian berjalan masuk ke dalam benteng, di mana tak terhitung banyaknya tong anggur telah disiapkan. Taff bertanya, buat apa semua anggur ini? Jadi Silo menjelaskan kalau mereka bakal meledakkan semuanya saat para iblis sampai di sini. Dan setelah itu Palmari akan meracuni Raja Iblis berulang kali sampai dia mati. Taff menyadari kalau ini artinya mereka dipaksa buat mati, dan fakta bahwa dia cuma dijadikan bidak catur bikin dia marah banget, jadi dia memutuskan buat melampiaskan emosinya. Dengan dalih bela diri yang sangat sah, dia memprovokasi salah satu ksatria di dekatnya buat mengajaknya berantem. Dan begitu ksatria itu menyentuh Taff, dia langsung mengeluarkan pisaunya dan hampir saja menggorok leher orang itu. Tapi untungnya Silo berhasil menghentikan Taff tepat waktu, dan salah satu teman orang itu datang buat menariknya menjauh. Jadi pada akhirnya nggak ada kejadian buruk yang terjadi, tapi situasinya bisa saja jadi sangat kacau. Silo bertanya ke Taff apa yang dia pikirkan, dan Taff menjelaskan kalau dia cuma mau melampiaskan rasa frustrasinya, mirip kayak menendang batu kalau lagi kesal. Tapi Silo mengingatkan dia kalau manusia dan batu itu nggak sama. Tepat saat itu Tayla muncul, dan dia marah banget karena Silo pergi melakukan pengintaian tanpa membawanya serta. Dia juga kesal karena dia berpapasan dengan Dewi dari unit ke-9 hari ini, dan dia tahu kalau Palmari dapat 7 kali tepukan kepala dalam sehari. Sementara itu, Silo belum memberinya satu pun tepukan kepala sejak hari dia dibangkitkan. Dia mulai mencoba menawar setidaknya 3 tepukan sehari dari Silo, tapi Silo tetap sama sekali nggak tertarik dan mengabaikannya, yang bikin Tayla ngambek parah. Tiba-tiba seorang penjaga muncul buat memberitahu Kivia bahwa sekelompok pria baru saja tiba di gerbang belakang, dan mereka semua sepertinya mencari Silo. Silo nggak paham apa yang terjadi, karena dia nggak bisa membayangkan ada orang yang bakal datang mencarinya di sini. Tapi saat dia pergi menemui para pria itu, dia sadar kalau mereka adalah para penambang yang dia selamatkan dari gua. Mereka bilang kalau mereka semua ingin membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Tapi Silo enggan menerima bantuan mereka karena dia nggak mau menempatkan mereka dalam bahaya. Dia menyuruh mereka buat pulang saja ke keluarga mereka sebelum terlambat. Tapi para pria itu menjelaskan kalau mereka ada di sini bukan semata-mata karena rasa terima kasih. Setelah tambang itu terinfeksi, desa mereka menderita kerugian besar. Dan kalau misi ini gagal, maka hal yang sama bakal terulang lagi. Jadi mereka ingin melakukan segala yang mereka bisa buat membantu. Silo baru saja mau menolak mereka lagi, tapi King tiba-tiba muncul dan dengan senang hati menyambut bantuan para penambang. Silo mencoba membujuknya agar nggak bikin keputusan gegabah, karena orang-orang ini nggak cocok buat bertempur. Tapi King memang nggak punya niat buat mengorbankan mereka di medan perang. Sebaliknya, dia punya cara yang jauh lebih efektif bagi mereka buat membantu.
Dia menjelaskan bahwa meskipun segel suci itu rumit, selama dia membuat cetak biru untuk mereka ikuti, para penambang seharusnya bisa memahat segel sebanyak yang diperlukan buat meningkatkan pertahanan benteng. King berhasil bikin para pria itu sangat termotivasi. Jadi Silo memutuskan buat membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau untuk saat ini. Beberapa jam kemudian, semua persiapan pertempuran sudah selesai. Jadi semua orang berkumpul buat meninjau detail rencana itu untuk terakhir kalinya. Nitz bertugas menutup lorong-lorong bawah tanah dan Taft bakal ditugaskan menjaga pintu belakang benteng bersama para rekrutan penjara, sementara King bertugas mendukung para penembak jitu bersama para penambang. Mengenai apa yang akan dilakukan Silo, rencana resmi awal untuk meledakkan tempat ini dan meracuni Raja Iblis adalah hukuman mati bagi mereka semua. Jadi Silo berencana mengambil inisiatif dan menggunakan perangkap yang dia pasang sebelumnya buat membunuh Raja Iblis sebelum makhluk itu mencapai benteng. Tak lama kemudian, Silo bertemu dengan para narapidana hukuman mati yang direkrut dan mencoba menjelaskan rencananya kepada mereka. Tapi mereka tersinggung dengan pemikiran harus menerima perintah dari seorang pahlawan. Jadi salah satu dari mereka mencengkram kerah baju Silo. Sayangnya itu keputusan yang buruk, karena detik saat orang itu menyentuh Silo, Taft malah menembak orang lain yang sama sekali berbeda di bagian punggung, padahal orang itu lagi diam saja mengurus urusannya sendiri. Semua tahanan tercengang dan bertanya, kenapa Taft nggak menembak orang yang bikin masalah saja? Jadi, dia menjelaskan kalau si orang besar yang bikin onar itu kelihatannya cukup kuat buat melakukan banyak pekerjaan, jadi bakal sia-sia kalau membunuhnya. Silo berjalan menghampiri Taft dan membantingnya ke dinding karena meskipun dia nggak menyangkal kalau ini cara yang efektif buat bikin mereka mendengarkan, dia memperingatkan Taft buat nggak melakukan itu lagi dan pergi begitu saja. Dan saat itulah para tahanan sadar kalau mendengarkan Silo mungkin adalah peluang terbaik mereka buat bertahan hidup di sini. Silo kemudian dipanggil ke pertemuan dengan Benetim, karena Benetim baru saja menerima surat yang ditujukan untuknya. Namun, Silo langsung menyuruh Benetim buat membakar surat itu begitu dia mengenali segel di atasnya. Tapi Benetim memintanya buat tolong dengarkan dulu. Surat itu dari Frenchy Master Bolt, dari keluarga Master Bolt. Dan entah kenapa, mereka menawarkan buat meminjamkan pasukan untuk membantu mempertahankan benteng. Benetim ingin menerima tawaran itu, karena bakal meningkatkan peluang kemenangan mereka secara signifikan. Tapi Silo sama sekali nggak mau berurusan dengan Frenchy, jadi dia menolak. Nggak ada yang bisa dilakukan Benetim buat meyakinkan Silo. Jadi dia memutuskan buat mengganti topik dan bertanya pada Silo apakah dia percaya pada teori konspirasi. Silo bertanya, apa dia membicarakan artikel berita aneh yang dia terbitkan beberapa tahun lalu tentang adanya penyembah iblis di antara para atasan. Karena itu jelas terdengar palsu, dan Benetim bisa mengerti kenapa dia nggak percaya. Tapi dia bertanya, apa yang akan dilakukan Silo kalau ternyata itu benar, bahwa ada penyembah iblis yang bekerja di balik layar. Tujuannya untuk memastikan umat manusia kalah dalam perang ini. Itu bakal menjelaskan semua keputusan gak logis dan bodoh yang dibuat para atasan akhir-akhir ini. Dan sekarang, setelah Silo benar-benar memikirkannya, hal itu memang kelihatan sangat mencurigakan. Saat malam tiba, pasukan iblis mendekati kastil, jadi mereka menyiapkan pertahanan mereka, dan King serta para penambang mulai menembaki kavaleri iblis. Setelah gelombang awal berhasil diatasi, mereka mengaktifkan dinding yang telah dimantrai dengan segel suci buat menahan sisanya, dan begitu kondisi aman, unit Kivia maju buat menghadapi iblis secara langsung. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, kemudian Silo melihat sesuatu yang gak pernah dia duga akan dilihat di luar sini. Ada sekelompok manusia yang menunggangi kuda-kuda iblis, dan mereka mulai menembakkan panah api ke dalam benteng. Mengingat fakta bahwa benteng itu penuh dengan anggur yang mudah terbakar, semua orang mulai panik berusaha memadamkan api. Dan kepanikan itu memungkinkan beberapa kuda iblis buat menerobos gerbang depan. Dan kalau begini terus, cuma masalah waktu sebelum mereka semua habis dibantai.